Kalau buat bro, Iya nih bro, gue lagi ribut sama pasangan gue. ya ribut sama pasangan biasa. Aku juga pernah ngalamin. Iya sih, cuma nih kata-katanya nyakitin banget bro. Ya lu jangan artikan secara harafiah dong. Terus gimana tuh? Emang dia ngomong apaan? Dia ngomong katanya gue harus berhenti perokok. Coba lu cerna dulu maksudnya apa dia ngomong begitu. Tapi kan dia mengganggu kesenangan gue merokok bro. Kan dia tuh sayang sama lu. Kok gitu? Ya dia pengen hidup lu sehat tanpa rokok. Iya juga ya. Ya makanya semua itu ada niat baik dari ucapan seseorang. Oh iya. Lo ada tips lagi nggak bro? Kalau mau tahu tipsnya, tonton aja di channel Coach Antonius Arif. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah licensed trainer NLP yang bisa membantu mensertifikasi Anda untuk mendapatkan atau belajar NLP dan dapat approval langsung dari Dr. Richard Bandler. Nah, topik apa yang mau dibahas? Kali ini kita akan membahas 5 tips bagaimana caranya supaya Anda kebal, khususnya dari kata-kata yang menyakitkan pasangan Anda. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out. Halo, nah kita jumpa lagi. Nah, memang selama yang namanya hubungan baik suami istri atau hubungan dengan pasangan, dengan pacar atau apapun, tak bisa dilupakan bahwa banyak sekali kata-kata yang bisa menyakitkan kita. Kadang-kadang kata-kata tersebut nggak sengaja terlontar, apalagi ketika dalam emosi tertentu. Mungkin kita berpikir kata-kata itu muncul karena diasumsikan, karena nggak sengaja terpeleset dari mulut kita dan akhirnya ngomong yang membuat menyakitkan. Sebenarnya kalau kita pelajari apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, coba kita simak dulu apa-apa saja dan ada 5 tips bagaimana kita mengatasinya. Nah, tips ini adalah tips NLP yang akan saya bagikan kepada Anda. Tips yang pertama adalah pisahkan niat dari perilaku. Maksudnya gimana? Begini, di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, kami mempercayai setiap orang mempunyai maksud baik. Dan tidak ada orang yang negatif, tidak ada. Semua orang maksudnya positif. Tetapi perilakunya yang salah. Banyak orang berasumsi bahwa bisa aja orang tersebut punya niatnya buruk. Tidak bisa. Di NLP selalu menganggap semua orang punya intention atau niatnya positif, tapi cara perilakunya salah. Cuma, kalau bisa dikatakan kenapa dia salah, mungkin dia benar, orang itu, kita bicara sudut orang itu ya, orang itu benar, tapi dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang orang lain. Jadi, kasih gambarnya adalah, kita pisahkan dulu antara niat dengan perilaku. Walaupun kondisinya galap, walaupun kondisinya kacau, kita tetap pisahkan dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar bagaimana memisahkan antara fakta dengan opini. Nah, kebanyakan orang tidak bisa memisahkan tuh antara fakta dengan opini. Jadi kita belajar, apa sih fakta? Fakta adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan kembali. Jadi sesuatu yang sesuai dengan data, apa yang Anda lihat, apa adanya itu adalah fakta. Nah, tetapi ketika memberikan judgement kepada sesuatu, itu adalah opini. Yang paling gampang begini, contoh. Ada seorang, kita melihat ada bapak-bapak yang pakai bajunya compang-camping gitu ya, bajunya compang-camping, kelihatannya lagi duduk gitu ya, duduk meringkuk. Nah, itu yang kita lihat. Tetapi orang lain bisa mengatakan, ih kasihan ya bapak itu ya, kelihatannya bapak itu kelaparan deh dan kedinginan. Itu adalah opini. Ketika dia melihat sebuah situasi, itu belum tentu adalah sesungguhnya. Tugas kita pisahkan dulu antara fakta dengan opini. Kalau ditanya bilang, ih bapak itu pakai baju compang-camping kelihatannya kotor dan duduknya meringkuk, itu fakta. Tapi ketika mengatakan, ih kayaknya bapak itu kelihatannya kelaparan deh, kayaknya kedinginan deh, itu adalah opini. Kebanyakan orang ketika berbicara sesuatu, kebanyakan yang dibicarakan adalah opini, bukan faktanya. Nah, ini yang suka membuat jadi problem. Ketika suami istri berantem, kadang-kadang yang muncul adalah fakta dan opini suka bercampur menjadi sesuatu. Dan itu yang membuat kenapa seseorang jadi berantem dan hubungannya jadi buruk. Misalkan ngomong, kamu tuh nggak bantuin saya, kamu selama ini nggak peduli sama saya. Nah, ini kalimat menarik. Kamu nggak bantuin saya. Dalam konteks itu, ketika ada pasangan ngomong itu, bener nggak dia nggak bantuin? Kalau bener dia nggak bantuin, berarti itu fakta. Nah, jadi kalau dibilang kamu nggak peduli, itu adalah opini. Itu dulu. Ketika kita memisahkan antara fakta dengan opini, maka otak kita akan lebih mudah ketika mengolah informasi. Nah, itu yang kedua ya.
Jadi kalau kita sudah dapat faktanya, kita terima. Opininya, pertanyaan berikutnya, opininya bisa kita kendalikan nggak? Enggak. Itu opini dia, itu kita nggak bisa kendalikan. Jadi kalau opini nggak bisa dikendalikan, ya sudah, ngapain dipusingin? Kita hanya fokus kepada yang bisa kita fokuskan. Yang nggak bisa fokuskan, nggak usah dipusingin. Kebanyakan orang suka mikirin opini orang lain, pendapat orang lain tentang kehidupan Anda. Apalagi zaman sekarang media sosial, Anda dikatain macam-macam, Anda sudah kepikiran. Ya, itu yang membuat kenapa hidup kita menjadi tidak lebih baik. Jadi pisahkan fakta dengan opini. Yang ketiga, nah ini menarik. Kita melakukan yang namanya negatif visualisasi. Negatif visualisasi maksudnya gimana? Nah gini, kita harus membayangkan kalau ada situasi tertentu yang bakal terulang lagi dari pasangan kita, maka kita harus membayangkan di pikiran kita peristiwa itu kalau terjadi. Kalau peristiwa itu terjadi, apa respon yang akan Anda lakukan? Saya ambil contoh. Misalkan kita lagi capek, pasangan kita kadang-kadang main ngambek, nah kita harus mainkan skenario di depan pikiran kita, kalau dia ngambek, kita akan melakukan apa? Nah, itu yang disebut negatif visualisasi. Artinya kita mempersiapkan apa planning-planning yang akan kita lakukan. Kebanyakan kita enggak, kita terlalu berpikir positif, jadi nggak memikirkan kalau dia akan dia melakukan tindakan yang membuat kita merespon yang kadang-kadang kita jadi kebakaran jenggot dan keselnya minta ampun. Jadi, kata kunci penting adalah melakukan negatif visualisasi. Bayangin peristiwa itu kalau terulang, apa yang harus dilakukan. Dan ini yang paling banget benar-benar dilakukan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Waktu itu, ini contoh ke anak saya ya. Anak saya namanya Jenis, dia punya kebetulan waktu itu ketika saya menyuruh dia mandi, dia punya kebiasaan menunda dengan ngomong kayak begini. Dia ngomong, miau, nah kayak begitu. Nah ketika saya mendengar itu, saya muncul gambaran di kepala saya atau representasi atau first impression saya, artinya dia melawan. Padahal belum tentu dia melawan. Itu first impression di kepala saya. Nah akibatnya apa? Saya marah. Nah ini yang terjadi karena saya memberikan opini di kepala saya, karena saya mulai muncul gangguan pemikiran bahwa ini anak lawan. Nah akibatnya harus saya marah-marah. Nah supaya saya nggak marah, apa yang saya lakukan? Saya malamnya saya berpikir ketika misalkan itu terulang lagi, saya nyuruh dia mandi, dia ngomong miau, maka apa tindakan saya? Saya berpikir miau itu kucing, berarti lawannya adalah anjing, maka saya bermain dengan cara anjing. Caranya gimana? Nah ini yang saya lakukan. Ketika saya minta nyuruh anak saya, Jen, mandi. Dia bilang, miau. Saya bercanda, saya langsung ngomong, kucing musuhnya anjing. Saya deketin dia dan kemudian saya guguk-guguk gitu depan dia. Wuk, dan dia ketawa ngakak-ngakak. Dan ternyata apa yang terjadi, memang tidak langsung ke kamar mandi. Tapi prosesnya, saya tidak menjadi jengkel, dan kemudian saya bisa merespon dia dengan lebih positif, dan akhirnya dia mandi. Dari pengalaman ini, sekarang kalau anak saya suruh mandi, nggak pernah tuh miau-miau lagi, nggak pernah. Karena saya sudah melakukan respon yang berbeda dengan yang namanya negatif visualisasi. Nah ingat ya, jadi makanya fakta, opini, negatif visualisasi, ini sangat bagian yang sangat penting. 3. Yang keempat, adalah melakukan yang namanya self-afirmasi. Self-afirmasi, saya harus menyiapkan satu skrip yang kadang-kadang ngebantu saya ketika menghadapi situasi yang membuat saya kesal. Jadi misalkan contoh, ketika ada situasi kesal, saya ngomong sebuah kalimat tertentu atau doa tertentu yang saya ucap berulang-ulang sehingga emosi saya terkendalikan. Nah itu juga ada caranya. Jadi misalkan Anda membuat satu kalimat bahwa mengatakan dia ngomong kasar, maksudnya pasti baik, mau membuat hidup saya lebih baik. Misalkan contoh, atau menyebutkan dengan kalimat ini yang saya lakukan ya. Kalau saya akan pegang dada saya dan saya akan ngomong bahwa Tuhan ada di dalam diriku. Jadi kalau ada kalimat kasar-kasar atau apapun, saya cuma ngomong Tuhan ada di dalam diriku, Tuhan ada dalam diriku, dan ternyata itu membuat saya tenang. Jadi terserah Anda mau bikin sampai kayak gimana. Yang kelima, ini yang terakhir. Ketika mendapat situasi yang tidak nyaman, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan yang namanya reframing atau mengubah makna. Ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, ada situasi yang membuat Anda kesal, yang Anda harus lakukan adalah melakukan reframing, mencari apa maksud baik dari perilakunya tersebut. Ketika memberi reframing pemaknaan baru, maka emosi kita menjadi lebih stabil dan tidak meledak-meledak. Jadi oleh sebab itu yang saya lakukan. Ketika ada situasi yang tidak enak, saya reframing. Ada situasi yang enak, saya reframing. Jadi memberikan makna ulang di kepala saya. Dengan seperti itu, maka otak saya menjadi lebih positif. Nah, tapi teknik ini akan jauh lebih bagus kalau Anda konekkan dengan negatif visualisasi. Kalau situasi itu terulang, kira-kira pemikiran apa yang mau Anda masukkan dalam pikiran Anda supaya diri Anda menjadi lebih tenang dan lebih baik. Itu adalah
5 tips yang akan saya bagikan untuk Anda. Semoga tips ini bisa membantu Anda untuk membuat hubungan Anda dengan pasangan menjadi lebih baik dan lebih kebal ketika menghadapi situasi-situasi yang buruk. Oke, so saya cuma mengatakan ketika belajar NLP dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, akan menghasilkan cara yang pas dan tepat. Dan pastikan Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat. Saya, Coach Antoni Syarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.